Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Jadi pada ini saya sendiri yang berdiri depan ini bersama Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, kita akan memaparkan diseminasi budaya positif yang sering kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, dan akan ke depannya kita akan terapkan masing-masing di sekolah. Yang pertama di sini Bapak Ibu, di sini sudah terlihat di sini saya punya tampilan, tapi cuma foto ya, belum ada namanya. Nah, jadi ada biasa kata bilang tak kenal maka Saya. baik. Jadi perkenalkan, nama saya di sini Bapak Ibu. Sebelumnya salam dan bahagia untuk kita semua. Nama saya Samsul Magli, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Demi Aguan, Kabupaten Sorong Selatan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kita punya kegiatan pada siang hari ini, di sini ada di slide ini ada tampilan. Mari kita senyum terlebih dahulu selama 10 detik saja. Jadi saya minta Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman. Ya, dengan teman. Kita senyum selama 10 detik saja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tersenyum 10 detik tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Senang ya? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, itu dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita misalnya memotivasi diri kita untuk ke sekolah dengan motivasi diri yang baik, artinya kita juga mengajar di sekolah itu dengan tenang. Seperti pula dengan siswa kita. Jadi di pagi hari itu kita harus memastikan apakah kita punya murid ini dengan jiwa yang senang atau apa ya. Ke sekolah kita harus memastikan bahwa dia harus bahagia mengikuti proses pembelajaran. Jadi kita jangan langsung saja Bapak Ibu bilang, ayo kita belajar ini, tapi kita tidak memastikan bahwa anak kita ini siap menerima pembelajaran atau belum. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Baik, jadi sebelum kita lanjut lagi, kita kesepakatan forum diseminasi di sini. Nah, Bapak Ibu, kita kesepakatan bersama. Yang pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang kita mau sepakati bersama ini di dalam forum diseminasi? Selain yang dua ini, ada lagi Bapak Ibu? Tertib. Oke, itu yang benar. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi kita sepakat ya, menjadi kita menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membahas yang lain, sini ada kalimat sendiri. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ada di sini. Konsep yang ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama adalah disiplin. Ya, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik,
kita yang pertama adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin positif? Saling sapa. Saling sapa, ya. Apalagi? 4 kata ajaib. 4 kata ajaib. Apalagi Bu? Kepatuhan. Ya, kepatuhan. Baik, semua masuk ya. Apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan itu sudah masuk. Saya lihat juga di ruangan kita ini sudah banyak sekali hal-hal positif yang ada di dalam ruangan. Nah, baik, disiplin positif itu Bapak Ibu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Bapak Ibu tahu nilai kebajikan apa itu? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Disiplin. Nah, baik, sebentar kita akan lihat Bapak Ibu ya nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif atau disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi terkadang kita Bapak Ibu pergi mengajar itu karena kita ada paksaan atau pujian ataupun hukuman. Nah, tapi yang perlu itu Bapak Ibu adalah berdasarkan motivasi internal. Jadi dalam hati kita memang niatnya pergi mengajar itu untuk siswa, bukan karena mau dihargai, mau mendapat pujian dari kepala sekolah biasanya. Nah, tapi dalam diri kita itu kita memang niat dalam hati untuk ke sekolah mengajar untuk murid. Baik, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ada di sini. Profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau dilihat dari 3 motivasi perilaku manusia yang ada, kira-kira Bapak Ibu ada di bagian yang mana? Nomor yang paling atas kah atau yang kedua atau yang ketiga? 3. Oke, jawaban yang tepat sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus ada di posisi yang ketiga ya. Jadi untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita niatkan memang untuk datang ke sekolah untuk memberikan, bukan yang menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas masing-masing? Sudah ya? Nah, berarti hal-hal ditanyakan kepada peserta didik kita dulu, hal-hal apa yang negatif nanti kita ini ke bagian positifnya seperti apa. Ya, keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kita cuma bilang saja peraturan kelas, kita tidak melibatkan murid kita. Jadi kalau keyakinan kelas ini berarti guru dan murid. Nah, guru dan murid. Jadi kita harus melibatkan murid kita. Kita tidak boleh cuma kita saja mengatur dalam peraturan kelas ini tidak boleh kamu langgar. Nah, ini kalau keyakinan kelas kita harus melibatkan murid. Kemudian yang kedua adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang coba saya mau tanya ini. Kalau misalnya nilai keyakinan yang nilai negatifnya itu seperti apa? Coba ada yang bisa berikan satu contoh kalimatnya?
Yes. Jangan datang terlambat. Oke, baik. Jadi negatifnya itu kalimatnya jangan datang terlambat. Jadi itu negatif ya Bapak Ibu. Kita akan ubah menjadi keyakinan kelas yang bernilai positif. Nah, berarti tadi kalau ada kata jangan itu masih negatif ya. Nah, kalau kita ubah menjadi positif, kira-kira kita ubah keyakinan kelas ini seperti apa? Silakan. Datanglah dengan tepat waktu. Oke, baik, datang tepat waktu. Nah, disiplin ya. Nah, disiplin waktu, baik, benar sekali. Terima kasih Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu yang seperti yang tadi sudah disampaikannya bahwa ada nilai negatif yang akan kita ubah menjadi yang positifnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya apa ya? Oke, baik. Kita ice breaking sebentar. Nah Bapak Ibu, saya ice breakingnya ini singkat saja. Kalau misalnya Pak Guru bilang, jadi clue-nya password ya Bapak Ibu, clue-nya password, jadi pakai password. Ya, jangan dijawab kalau tidak ada passwordnya. Baik. Kalau misalnya Pak Guru bilang 1 tambah 1 berapa Bapak Ibu? 2. 2. Yang lain? Password 2. Oke, jawabannya tepat. Oke, jadi ice breakingnya ada clue-nya password. Kalau secara logika kan kita bilang 1 tambah 1 jawabannya 2. Tapi karena clue-nya harus pakai password, berarti 1 tambah 1 berarti password 2. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang keempat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi terkadang kita bilang di murid bahwa ini adalah nilai kebajikan padahal sudah melanggar peraturan. Ya, kebutuhan dasar manusia di sini Bapak Ibu ada berapa ya? Ada 5. Ya, yang pertama, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita lihat yang pertama saja Bapak Ibu ya. Jadi contoh studi kasusnya, Pak Sam, guru wali kelas 9D sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Kai. Beberapa anak telah mengeluhkan Kai yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Sam, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Kai melakukan hal tersebut? Nah, kita nanti kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Nah, ada yang mau memberikan alasan kira-kira apa alasannya Kai di sini melakukan hal seperti itu? Nah, di sini kalau Kai ini dia sering meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Silakan Ibu. Mungkin menurut saya Kai ini mungkin jajan tidak diberikan oleh orang tuanya. Ya, bisa. Mungkin juga dia tidak sarapan dari rumah. Oke, baik, tepat sekali. Terima kasih Bu. Jadi mungkin tidak sarapan, tidak disiapkan bekal untuk dari orang tuanya ya. Kita lihat di sini. Alasan Kai yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Nah, makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Kai adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar tadi ada 5. Jadi yang alasan pertama Kai tadi karena dia bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, alasan Kai yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya,
sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi KAI adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi ini untuk memperlihatkan kebutuhan dasar yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya KAI sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kekuasaan. Nah, jadi alasan dia untuk biarkan temannya takut dengan dia atau menuruti keinginannya, berarti dia untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kekuasaan. Dia orangnya ampuh, mau dilihat. Nah, kemudian yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka KAI sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang keempat. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Nah, selanjutnya adalah alasan kelima, karena ia melakukannya dengan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti KAI sedang berusaha memenuhi kebutuhan bagian kesenangan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian posisi kontrol restitusi. Baik, Bapak Ibu, diperhatikan di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu sudah dilihat di atas, kira-kira Bapak Ibu ini ada di bagian mana ini? Ada di bagian 1 kah, atau 2, 3, 4, atau 5? Semuanya ya? Semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan lihat sama-sama bahwa kita kalau dilihat dari siswa kita tidak boleh terlalu menghukum ya. Sebagai guru di sini. Nah, Bapak Ibu di sini bisa dilihat posisi kontrol. Ada yang pertama adalah menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Nah, ada contoh kalimatnya di sini Bapak Ibu. Jadi sebelah sana adalah motivasi, kemudian yang kolom kedua adalah identitas gagal, yang ketiga adalah identitas berhasil atau sukses, kemudian yang ketiga identitas berhasil atau sukses. Itu baik dari kontrol diri sendiri. Contoh kalau bagian sebagai penghukum, ya, guru sebagai penghukum berarti dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, ini mungkin seringkali Bapak Ibu selama ini lakukan di sekolah, menghardik siswa tanpa menanyakan terlebih dahulu. Nah, nanti itu Bapak Ibu kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini biasanya sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu contoh kalimatnya ada di kolom kedua ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Kemudian yang ketiga, memberontak menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Kemudian apa kira-kira dampak pada murid Bapak Ibu kalau kita sering menjadi seorang guru yang penghukum? Kira-kira dampaknya pada murid apa ya? Iya, jadi takut dan malas ke sekolah. Ya, berarti itu ada potensi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu ada ya. Nah, karena jadi takut karena kita sebagai guru sering menghukum.
Baik, posisi kontrol restitusi ini yang bagian ini di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu tadi di sini perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin Bapak Ibu sudah berpikiran saya ada di bagian 1 kah, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5. Tapi kalau kita lihat sini, berarti alangkah bagusnya kalau kita menjadi guru sebagai manajer. Ya, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang terakhir di sini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Kita coba ini tadi refresh kembali yang di bagian kita guru sebagai manajer atau hukum, jadi perlu kita adakan namanya segitiga restitusi. Di sini ada yang tahu kira-kira bagian dari segitiga restitusi apa saja? Yang pertama, ya, tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau Anda menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah Anda bersikap baik pada diri sendiri? Jadi ini adalah bagian memvalidasi tindakan yang apa tadi Bapak Ibu? Tindakan yang salah ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali atau mengakui kebutuhan murid. Kemudian yang selanjutnya adalah ini masih di bagian memvalidasi tindakan yang salah. Ananda pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi Ananda? Ananda boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap baik yang lain. Maukah Ananda belajar cara lain untuk mendapat yang Ananda butuhkan tanpa harus seperti itu? Jadi contoh-contoh kalimat yang sering kita ucapkan jika menghadapi kesalahan kepada peserta didik kita. Kemudian selanjutnya bagian ketiga adalah segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan itu sendiri. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini yang bagian ketiga masih di poin menanyakan keyakinan ya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian selanjutnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ananda ingin jadi anak seperti apa?
Kemudian selanjutnya, apa yang Ananda rasakan ketika Ananda melakukan itu? Ananda menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini masih kita di bagian posisi menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah, sehingga sebagai calon berpenggerak kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Dari pemaparan Bapak, berarti di sini siswa tidak dituntut guru tidak dituntut untuk memberi hukuman kepada siswa meskipun mereka berbuat salah begitu? Iya, baik. Tadi di bagian seri 3 restitusi itu kita tidak boleh langsung menghukum Ibu ya. Ya, tapi kita harus memvalidasi dulu. Makanya tadi di bagian ini harus divalidasi dulu. Kita perhatikan, menstabilkan identitas. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi kita tidak boleh langsung menghukum kepada siswa. Ya, mungkin seperti itu Bu ya. Ya. Saya lagi Pak. Ya, silakan Bu. Meskipun anak itu iseng badan setiap hari berbuat ini di kelasnya, Iya. mengganggu teman. Iya kan? Iya. Apa yang ini kiat-kiatnya yang harus kita lakukan sehingga anak tersebut bisa berubah? Ya baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita memanggil terlebih dahulu anak itu, kita memanggil, kemudian kita tanyakan. Ya pasti ada alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Kita tanya dengan baik. Setelah itu baru kita validasi tindakan. Kita mencari solusinya, solusinya bersama. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan anak ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Ini seperti itu Ibu ya. Iya, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Oke baik. Sudah tidak ada ya. Jadi demikian tadi pemaparan dari saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai kesimpulan akhir kata dari saya, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria. Saya adalah rekan sejawat dari Pak Samsu Marlin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Samsu Marlin karena atas materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, penyebaran dan pemahaman budaya positif. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari materi kali ini, yaitu pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang saya ingat yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ternyata selama ini saya salah dalam penerapan sebagai penghukum. Ternyata kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Saya akan mencoba menerapkannya. Dan juga segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan siswa. Saya akan mencoba menerapkan materi yang saya dapat hari ini di kelas saya. Terima kasih Pak Samsu Marlin atas materinya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Yustiana, rekan sejawat dari Bapak Samsu Marlin. Setelah mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh Pak Marlin berbagi ilmu tentang diseminasi, penerapan, dan penyebaran budaya positif di sekolah. Saya mendapat banyak ilmu baru tentang pertama keyakinan kelas. Jadi setiap guru hendaknya membuat keyakinan kelas agar siswa itu bisa lebih tertata dan teratur. Kemudian ketika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut, guru juga bisa menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi terhadap pelanggaran atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian posisi kontrol sebagai guru. Hendaknya kita memilih posisi kontrol sebagai manajer di dalam kelas agar dapat menemukan solusi terbaik dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran atau kenakalan yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih Pak Samsu Marlin telah berbagi ilmu dan saya akan berusaha konsisten untuk menerapkan apa yang saya dapatkan pada hari ini di dalam kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, tadi Pak Guru mendengar laporan dari teman-teman bahwa Ananda katanya sering membuang sampah sembarangan. Apakah itu benar? Benar Pak, Seberapa sering Ananda melakukan hal itu? hampir setiap hari Pak. Membuang sampah sembarangan itu sebuah kesalahan tidak? Iya, sebuah kesalahan Pak. Ya, baik. Jadi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Sebagai manusia, kita perlu belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki. Nanti kita cari solusi sama-sama ya. Iya, baik Pak. Ananda membuang sampah sembarangan pasti punya alasan kan? Coba ceritakan alasannya. Tadi saya buru-buru masuk ke kelas Pak. Dan jarak tempat sampah itu jauh. Makanya saya langsung buang saja. Oke, baik. Ananda tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Menurut Ananda, membuang sampah sembarangan itu melanggar kesepakatan tidak? Melanggar Pak. Kira-kira kesepakatan apa yang telah kita langgar? Menjaga kebersihan Pak. Tindakan apa yang kira-kira yang Ananda akan lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Saya akan selalu berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik, tepat sekali. Jadi mari kita jaga bersama kebersihan lingkungan sekolah supaya kita terhindar dari penyakit dan kita merasa nyaman belajar di dalam kelas. Ya, baik, Ananda, kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda lakukan. Saya harap sebagai seorang guru bisa mengingatkan kepada Anda supaya tidak diulangi kembali kesalahannya ya. Ya, baik, Anda boleh kembali ke kelas untuk menerima materi pelajaran dari Bapak Ibu guru kita. Terima kasih Pak. Nama saya Marianus Dikian William Semarang. Saya terlibat masalah karena tidak menjaga kebersihan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Marlin yang telah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya, yaitu menjaga kebersihan. Karena dalam beberapa minggu terakhir Pak Guru Marlin melihat saya bahwa setiap kali saya selesai upacara atau selesai istirahat, ketika selesai makan saya langsung saja membuang sampah di sekitar sekolah. Terima kasih Pak Marlin karena telah membantu menyelesaikan masalah saya dan telah membantu saya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Bagi Anda sudah tahu belum alasannya kenapa Pak Guru panggil kami di sini? Sudah Pak, karena saya terlambat masuk kelas. Ya betul. Menurut Anda, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak Pak, saya minta maaf, saya salah. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi Pak Guru tidak mencari siapa yang salah, Pak Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Anda pasti memiliki alasan kenapa melakukan itu. Coba ceritakan kepada Pak Guru mengapa Anda sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Saya keasikan bermain sama teman Pak, sebelum jajan ke kantin. Jadi saya makan dan minum sudah hampir bunyi. Bermain bersama teman itu memang seru. Kamu pasti sangat menyukainya.
adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk di kelas? Ada Pak, saya harus membagi waktu dengan baik. Kira-kira kapan Ananda akan melakukannya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Ananda masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Masih Pak, Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? disiplin dan menghargai waktu. Iya, benar sekali. Jadi selanjutnya Ananda ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang bisa menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri, dan juga menghargai guru dengan selalu masuk kelas tepat waktu Pak. Nah, baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Pak Guru yakin Ananda bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan mengatur waktu lebih bijak. Baik Pak, terima kasih. Nah, baik Ananda, sekarang Ananda boleh kembali ke kelas bersama dengan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kiwi Trisna Parinding. Saya melakukan kesalahan terlambat masuk ke kelas. Karena sudah hampir bel masuk, saya baru mau jajan di kantin. Makanya saya terlambat masuk di kelas. Karena saya mau berterima kasih kepada Pak Marlin karena sudah menegur saya dan mengarahkan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Jadi pada siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Seperti yang Pak Guru sudah sampaikan di awal, bahwa keyakinan kelas itu perlu kita adakan di dalam kelas kita sendiri. Sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Yang lain? Ya, kesepakatan. Baik. Yang lain? Kelas. Ya, bukan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif. Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita sendiri. Yang mana untuk mewujudkan salah satu tujuan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada siang hari ini kita akan buat bersama, kemudian kita akan sepakati bersama dan akan kita laksanakan secara bersama dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita sepakati bersama kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya semua berjalan dengan lancar. Silakan berdoa di tempat, silakan berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, yang pertama, langkah-langkah kalau kita mau membuat sebuah keyakinan kelas, berarti kita lihat dulu apa yang perlu kita lihat bahwa dalam kelas kita ini apa-apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Di dalam sebentar Pak Guru akan bagi ya satu-satu, masing-masing akan menuliskan terlebih dahulu kesepakatan apa yang akan dituliskan. Contoh misalnya kalimat-kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa lagi yang perlu ada di dalam kelas ini yang biasa kalian lakukan. Nah, ini sebentar saya bagi sesuai warna-warnanya saya mulai dari kelompok ini langsung bagi semua. Tidak perlu lihat bilang warnanya warna apa, langsung saja. Begitu sebentar Pak Guru sudah bagi, langsung dituliskan saja apa-apa yang perlu dibenahi di sekolah ini yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Nah, setelah selesai, nanti Pak Guru akan mengizinkan dulu kepada kelompok 1 untuk maju menempelkan di depan ya. Nah, Pak Guru sudah menyiapkan itu, tinggal langsung menempelkan. Sekarang Pak Guru akan bagi.
dikeluarkan penanya, langsung diisi dulu kira-kira seperti kesepakatan apa yang akan kita sepakati dari kalian sendiri. Silakan dipikirkan baik-baik. Baik, sudah masing-masing sudah ada ya? Oke, baik. Silakan dipikirkan kira-kira kesempatan apa yang akan kalian tulis. Nanti akan ditempelkan di. Silakan. Waktunya 1 menit atau 2 menit. Baik, kelompok sini sudah selesai ya? Sudah? Baik, yang sudah selesai bisa langsung maju ke depan untuk menempelkan ya. Baik, yang sebelah sini dulu. Silakan ditempelkan. Tempel sebelah kanan. Antrian setelah selesai temannya di sini. Ya, tempel tadi. Baik, sudah ya? Sudah semua? Nah, sekarang yang di barisan ini silakan maju. Sudah semua? Sudah sini sudah? Sudah. Nah,
Baik, yang sebelah sini lagi. Sudah semua? Nah, sekarang ya baik, sudah semua ya? Tadi Anda sudah tempelkan semua ini apa yang kalian pikirkan tentang kesepakatan yang kalian tulis sendiri. Sekarang punya Pak Guru akan cek ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah. Jangan membuat sampah sembarangan. Jangan ribut di dalam kelas. Jaga kebersihan. Jangan main bola di dalam kelas. Jangan bolos saat jam pelajaran. Datang tepat waktu. Jangan bermain di saat guru sedang mengajar. Menghormati guru, jangan ribut, sopan santun. Melaksanakan piket dengan baik. Saling menjaga keamanan. Jangan mencoret dinding. Jangan membuat sampah. Jangan mencoret meja. Nah, baik. Pak Guru sudah lihat semua apa yang Anda tulis. Nah, kemudian sekarang coba Pak Guru pilih ya, karena ada beberapa yang sama. Jangan membuat sampah sembarangan. Hampir mirip-mirip semua ya, tapi yang lebih saja Pak Guru ambil. Ikuti jadwal piket. Menjaga kebersihan. Jangan bolos. Kemudian menghormati guru.
baik. Tadi Pak Guru sudah lihat dari apa yang Ananda tulis tadi yang pertama di sini, kemudian Pak Guru sudah baca baik-baik dan diperhatikan bahwa semua hampir menuliskan yang mirip. Kalian jangan membuat sampah sembarangan. Jangan mencorek dinding. Kemudian jangan bermain bola di dalam kelas. Menghormati guru. Nah, baik. Ini kalau kata-kata yang tadi yang sudah dirangkum menjadi sebuah kalimat kan masih yang kata jangan membuat sampah ini masih kalimat negatif, ya. Kalimat negatif. Nah, kita coba ubah menjadi kalimat positif yang mana nanti kita akan sepakati secara bersama bahwa ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat dan akan sepakati bersama. Dan kedepannya kita akan bertanggung jawab masing-masing di dalam kelas. Nanti akan dipantau oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, sekarang coba kita mengubah kata jangan membuang sampah sembarangan ini. Kalau kita ubah dari kalimat negatifnya menjadi kalimat yang positif, betul sekali, membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti sudah ada satu ya. Kita Nah, tadi apa kalimat positifnya? Kalau misalnya kita ubah jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya ya, berarti menjaga kebersihan. Oke, baik. Menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita pindah ke yang kedua. Jangan ribut di dalam kelas. Nah, ada yang tulis sini tadi, jangan ribut di dalam kelas. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat positifnya, ya, jangan ribut di dalam kelas. Ya, mendengarkan ya. Berarti kalau nilai ininya kita tulis menghormati. Kemudian selanjutnya melaksanakan piket dengan baik dan benar. Siapa yang tulis tadi melaksanakan piket dengan baik dan benar. Nah ini sebenarnya sudah kalimatnya sudah positif, tinggal kita membuat keyakinannya, kira-kira nilainya seperti apa, mengarah kemana kalau misalnya melaksanakan piket dengan baik. Tidak masuk di disiplin, tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Oke.
Kemudian jangan datang terlambat. Nah, sore ini masih ya. Tepat waktu, disiplin waktu. Masih ada nih. Berbicara sopan santun. Berarti masuk nilai di sopan santun. Ya, nilainya mas. Oke, menghormati. Baik, di sini ada berapa ya? Ada 4 ya? Ya. Coba cari aku. Kemudian ini tadi siapa yang tulis? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kira-kira nilai apa ini kalau menjaga kebersihan? Ya, masuk di kesehatan ya? Ah benar, benar, kesehatan. Berarti oke, jadi sini Pak Guru baca ya. Keyakinan kelas ada 5. Pertama, menjaga kebersihan, menghormati teman, bertanggung jawab, disiplin waktu, saling menjaga. ya. Nah, dari kesepakatan ini nanti akan kita terapkan dan kita harus bertanggung jawab serta apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, ketua kelas dengan wakil ketua kelas akan berperan aktif. Bagaimana, ada pertanyaan? Nah, baik, kira ada yang mau bertanya. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, nanti ketua kelas yang memantau dan akan memberikan informasi kepada Pak Guru ya. Baik. Jadi kita tanda tangan di sini. Oke, baik. Sekarang maju satu-satu, tanda tangan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Silakan mulai dari sini. Tanda tangan saja. Tanda tangan di sini. Ya. Baik. Silakan.
silakan maju. Oke, baik. Nah, sudah tanda tangan semua ya. Nanti Pak Guru akan tanda tangan juga, ya. Pak Guru akan tanda tangan juga di sini. Oke, baik. Nah, setelah kita laksanakan tadi mulai dari pertama tadi tentang kesepakatan bersama kita, kemudian kita memilah ada beberapa kalimat yang sama, kemudian kita mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita menentukan dari nilai-nilai yang terdapat setelah kita sepakati bersama. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Kedua, menghormati teman. Tiga, yang keempat, sudah tanda tangan semua, jadi kita tidak boleh. Nah, nanti ketua kelas akan tanggung jawab sendiri dan menyampaikan kepada Pak Guru. Baik, demikian atas waktu yang telah disiapkan untuk kita sama-sama di kelas kita ini untuk membuat keyakinan kelas untuk penerapan ke depannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Pak Guru.